Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Udin Susu Mas. Oke teman-teman, kali ini saya bikin konten lagi ya, ngevlog lagi ya teman-teman. Kebetulan ini waktu istirahat ya. Biarpun hari Ahad, hari Minggu, tetap kami kerja ya teman-teman, nggak ada libur ya teman-teman. Jadi itulah penyebabnya saya agak kurang aktif di mana-mana ya. Tapi kebetulan ada masa, jadi saya ambil peluang untuk bikin konten ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bekas jalan Hitachi ya, tapi bahasa umumnya ya Hitachi ya, ekskavator. Soal di sini tanahnya agak berbahaya ya teman-teman. Asalkan kena air sedikit aja langsung dia kayak bubur ya teman-teman. Jadi kalau ada gerimis atau hujan, PC atau Hitachi cepat pulang ya teman-teman, nggak bisa diam-diam, takut longsor atau terbalik ya. Soal Hitachi atau PC ini kan, ini alat berat ya, berat, bukan main ya teman-teman. Coba teman-teman lihat aja ini, tanahnya agak basah-basah sedikit ya, tapi berbahaya juga ya teman-teman, berbahaya ya. Lain di tanah tempat kita ya teman-teman, biarpun kena air nggak begitu cepat becek ya, atau cepat apa ya, pokoknya di sini lain ya, tanah di sini lain. Soal di sini tanah campur pasir ya teman-teman, campur pasir, campur lumpur. Jadi itulah penyebabnya ini agak berbahaya ya. Coba lihat teman-teman, tempatnya agak ekstrim ya. Tapi biarpun tempatnya ekstrim, tetap kita menjalankan tugas, menjalankan kerja ya. Biasalah anak perantau, apapun keadaan kita harus sabar dan tetap tabah menghadapinya ya. Bisa teman-teman lihat ya, kondisi PC atau Hitachi tenggelam ya, sampai badannya terkena ya teman-teman. Kurang-kurang operator atau yang bawa Hitachi nggak bisa naik ya kalau turun. Itu ada yang melambai ya, ada yang melambai. Teman-teman kita yang sedang bertugas, menjalankan tugas untuk mencari timah ya teman-teman. Begitulah kondisinya teman-teman kita yang sedang mencari timah ya. Tanah yang ada timah di stok ya teman-teman. Coba lihat dalamnya ini ya. Kalau kita zoom memang dekat ya teman-teman, tapi kalau kita tidak zoom memang dalam ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini belasan meter ya, seperti ada video yang saya upload ke dalamnya belasan meter ya. Ini dibikin trap ya, supaya nggak longsor ya teman-teman. Tapi kalau nggak dibikin trap bahaya ya teman-teman. Soal seperti saya bilang tadi, tanahnya agak gimana ya. Barusan saya lihat tanah kena air sedikit pun langsung kayak bubur ya teman-teman.
ini dalam proses mencari timah ya teman-teman. Ini Hitachinya carikan di mana ada timah ya, bukan sembarang diambil tanah ya teman-teman. Kita lacak dulu ya di mana arah timah. Soal di sini disebut timah urat ya teman-teman. Kalau timah urat itu kita harus cari uratnya ya. Kalau bukan uratnya kita bikin stok, pasti yang proses timah agak kurang pendapatannya ya. Tapi kalau kita ketemu uratnya seperti video yang pernah saya upload yang kemarin dulu ya, itu uratnya ya teman-teman. Kalau kita ketemu uratnya pasti kita ada harapan ya, kita dapat timah, ada lumayan. Tapi kalau kita sembarang aja kita stok tanah yang seperti di bawah sana tuh ya, yang Hitachi yang stok tanah ya, itu pasti ada timahnya ya teman-teman. Soal sudah dilacak ya, sudah dilacak pakai Hitachi ya. Kalau agak kehitaman pasti ada timahnya ya. Tapi kalau agak kemerah-merahan tanahnya kayak merah-merah, ini ada merah-merah kayak belacan ya. Di sini disebut tanah belacan ya teman-teman. Soal dilihat kayak belacan ya. Begitulah kondisi teman-teman kita yang sedang menjalankan tugas untuk memproses mencari timah ya teman-teman. Ini baru mulai dalam ya, baru mulai dalam. Ini belum seberapa ya, soal arah timahnya itu ke bawah ya teman-teman. Pertama kita ketemukan itu uratnya ya, dari atas lurus ya teman-teman, bukan kayak bengkok-bengkok ya. Namanya urat, ada juga bengkok lah, bengkok sedikit ya. Lurus uratnya ya, sedikit aja di atasnya, tapi yang tebalnya di bawah ya teman-teman. Kalau yang tebalnya di bawah ya, makanya kita harus ikuti arah timahnya ya, uratnya ya. Kita ikuti arah uratnya ya, baru kita ketemu timah ya teman-teman. Arahnya timah dari sana ya teman-teman, dari ada pondok itu ya, tanah merah, terus ke sana ya teman-teman, ke sana. Makanya di sebelah sana dikupas ya, digulung ke belakang, digulung ke sini ya katanya, supaya tak longsor ya teman-teman. Tapi kalau kita gulung tanah yang dari atas ini ya, nanti takut longsor ya teman-teman. Soal di sana ada juga tanahnya kayak tahu ya, kayak tahu yang ada bekas itu Hitachi ya, ada yang bekas dikorek itu ya, ada 3 bekasnya ya. Nah itulah namanya tanah tahu di sini ya teman-teman, atau slem ya, tanah slem. Kalau tanah slem itu maksudnya kayak tahu ya, tanah tahu ya teman-teman. Itu paling berbahaya ya teman-teman, paling berbahaya. Kalau Hitachi injak atau PC injak pasti akan tenggelam ya. Makanya kita di sini harus berhati-hati ya teman-teman. Kita kerja sambil kita lihat tanahnya, kondisinya, baru kita bisa jalan ya teman-teman. Bukan sembarang kita mau jalan ya teman-teman. Kita harus cucuk pakai pisau ya dulu. Kita harus cucuk pakai pisau. Apakah berbahaya atau enggak, apakah dalam atau apakah keras. Nah kalau ada keras sedikit barulah kita bisa jalan ya teman-teman. Tapi kalau pisau masuk ke dalam, wah itu sangat berbahaya ya teman-teman. Kita nggak bisa melanjutkan perjalanan ke depan ya kalau
kita cucuk pakai pisau terus masuk pisaunya ya. Maksudnya kalau kita cucuk pakai bucket itu ya, pakai bucket untuk angkat tanah itu ya teman-teman. Kita harus waspada ya kalau kerja kayak gini ya teman-teman. Soal di sini banyak orang yang meninggal ya, banyak orang yang kecelakaan ya. Karena apa? Karena disebabkan tanah itu tanah patah ya teman-teman. Contoh kayak gini ya teman-teman. Contoh kayak ini ya. Ini sudah di korek ya, tapi tiba-tiba patah di belakang kita ya. Di belakang kita, waktu kita mengorek tanah terus patah di belakang ini, itu yang bahayanya ya teman-teman. Itulah yang sangat berbahaya ya. Makanya kita kerja di sini harus waspada dan harus berhati-hati ya teman-teman. Soal di sini bukan main tanahnya ya. Kalau tanahnya keras kayak tanah di tempat-tempat kita ya, ya bukan tanah tapi masih juga keras ya, mungkin lumayan ya teman-teman. Bisa kita bisa kita nyantai ya. Tapi di sini harus kita waspada ya, harus waspada, kalau enggak sangat berbahaya ya. Coba lihat teman-teman, itu sedikit aja sudah miring ya, treknya masuk ke dalam ya. Di sini harus kita punya banyak skill ya teman-teman. Bukan kita bisa mundur maju aja ya, nggak bisa jalan Hitachi ya kalau seperti itu ya teman-teman. Di sini kita harus banyak skill, cara berjalannya banyak skillnya ya teman-teman. Pokoknya kalau operator kurang pengalaman susah mau naik Hitachi ini ya dari bawah ya teman-teman. Kadang bisa turun ke bawah, tapi kalau nggak punya skill, nggak tahu cara memutar balik treknya yang untuk berjalan itu ya susah naik ya teman-teman. Terpaksa Hitachinya terdiam di bawah ya. Makanya operator yang senior aja yang bisa turun ke bawah ya. Seperti saya ini agak gimana ya, kayak gitulah. Skill saya agak masih kurang ya teman-teman. Skill saya agak masih kurang, jadi sambil saya belajar, sambil saya lihat-lihat cara mundur maju, cara skill memutarkan treknya, terus saya pelajari ya teman-teman. Kalau nggak begitu, nggak kita pelajari atau nggak kita lihat cara dia kerja, kita nggak bisa bakalan tahu cara kerja waktu di bawah ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan lah nanti insya Allah kalau ada peluang saya akan belajar membawa turun Hitachinya. Saya akan belajar di bawah bagaimana cara mainkan treknya ya, untuk naik turunnya ya. Kalau kita andalkan mundur maju nggak bisa kita naik ya teman-teman, nggak bisa kita naik. Contoh kayak gitu ya, kayak mau naik, soal treknya miring hadap sini ya, nggak bisa kita mutar terus naik, nggak bisa. Pasti kita mainkan badannya dengan treknya baru bisa lurus ya teman-teman. Pasti ada skillnya ya, teman-teman. Kalau nggak begitu nggak bisa naik ya. Tapi saya pernah juga pelajari dari atas cara mainkan trek dan badannya supaya bisa mutar sendiri ya. Kalau nggak begitu nggak bisa naik ya teman-teman, terpaksa diam di bawah ya. Oke, sebelum itu kalau teman-teman merasa suka video saya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Dan satu lagi, di sini panasnya luar biasa ya teman-teman, bukan kayak panasnya di tempat-tempat kerja di sawit atau di mana. Soal di sini dekat laut ya. Biasalah hawa dekat laut lumayan panasnya ya teman-teman. Ya Allah, panasnya ya. Ini baru hujan kemarin ya, makanya agak basah-basah tanahnya ya. Kemarin dia hujan lebat, langsung di bawahnya di sini penuh air ya teman-teman, kayak di danau ya. Terpaksa itu disedot ya pakai mesin PS ya, disedot pakai mesin PS. 1 hari ya baru kering ya teman-teman. Ada yang pakai mesin puso ya. Kalau pakai mesin puso ya, wah mantap teman-teman. Biarpun lumpur apa, kalau kita gas cepat habis ya teman-teman. Maksudnya mesin puso itu kan mungkin bekas mobil puso lah, mobil puso yang angkut-angkut barang berat mungkin lah. Soal di sini dipanggil mesin puso ya. Coba lihat, baru aja dikorek sudah menetes airnya ya, sudah ada air dari atas. Soal di sini campur pasir, jadi air senang dia bergerak air di sini ya teman-teman. Ini biasanya kalau saya ada masa saya buang ini ke belakang ini ya teman-teman. Saya buang ke belakang, lembur malam-malam ya. Tapi insya Allah mungkin nanti malam dibuang ini ya, supaya enggak jebol ke bawah ya, supaya enggak longsor ke bawah. Soal di sini berat ya teman-teman, berat. Di sini di bawah ini agak berair ya, agak berair. Itu ada yang lambai ya, teman-teman kita sedang kerja ya teman-teman. Ini tanahnya campur pasir, tanah putih ya. Itu saya ya teman-teman, saya lambai dulu ya. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di sini ya. Coba lihat itu teman-teman, kalau kita nggak bisa mainkan badan dengan trek, nggak bisa jalan ya teman-teman, nggak bisa jalan lurus, nggak bisa belok, intinya nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita andalkan maju mundur nggak bisa kita bergerak ya. Kita harus punya skill mainkan badan dan treknya ya, atau rodanya ya, biasanya dipanggil trek ya, rodanya itu ya.
kelihatan tanahnya itu yang kayak hitam itu ya, itu pasti ada timahnya ya teman-teman, pasti ada timahnya ya. Kayak itu yang saya lihat tadi hitam-hitam ya. Buat teman-teman yang belum saya view ya, saya minta maaf ya teman-teman, saya belum ada masa ya. Tapi sedikit demi sedikit saya cek video saya yang saya upload ya. Demi sedikit saya akan cek pelan-pelan ya teman-teman. Jangan beranggapan saya diam-diam tapi saya nggak mau balas ya. Saya pun merasa berat juga ya teman-teman. Belum saya pernah kunjungi teman-teman yang komen atau like di video-video saya ya, tapi mohon bersabar dulu ya teman-teman. Insya Allah saya akan view juga ya. Buat teman-teman semua jangan khawatir ya. Insya Allah saya akan cek nanti pelan-pelan ya. Saya akan cek pelan-pelan, soal inilah kesibukan saya ya teman-teman. Agak dalam ya, agak dalam, jadi itu tanah yang di depannya dia kasih bersih ya, dia kasih bersih dulu baru dia maju ke depannya, bukan jalan main asal-asalan aja ya teman-teman. Kita harus mutar kepala kita ya, kayak gimana bikin jalan supaya aman dan selamat, enggak dalam. Kayak gitu. Soal kerja kayak gini memang senang, kita cuman duduk-duduk aja ya teman-teman, tapi kepala kita kayak komputer ya, mencari cara berjalan, cara kerja, cara turun naik ya teman-teman, bukan kayak gimana ya, bukan semudahnya kita lihat baru kayak gimana ya. Saya mau bilang soal ini agak menguras pikiran ya kalau kita kerja kayak gini ya teman-teman. Senang dilihat cuman duduk tapi kepala itu main ya teman-teman, sambil pikirkan kayak gimana cara kerjanya ya. Soal kalau kita kerja kayak gini ya, cuman kita main perasaannya ya teman-teman, main perasaan ya. Kita pegang handle-nya itu main perasaan semua ya. Kalau sudah kita tahu ya, tapi kalau belum tahu ya susah juga ya, mungkin kayak di bengkel suara mesinnya ya, tik-tak ya. Tapi kalau kita sudah menguasai handle-nya, kemana arahnya, kemana swingnya, kayak biasa lah ya, kayak biasa ya, kayak tangan kita lihat ya. Tapi kalau belum bisa, wah berbunyi kayak di bengkel ya, bunyi mesin. Intinya kalau kita belajar bawah ini ya, intinya kita harus menghafal handle-nya ya, kemana swingnya, kemana bucketnya, kemana turun naiknya.
itu yang penting dulu ya. Kalau masalah jalannya itu kita harus lihat juga ya, caranya kerja, caranya main kontrak dan badannya. Kalau orang sudah senior biarpun kayak di sana tingginya, bisa dia naik ya teman-teman, bisa dia naik ya, dia merangkak kayak orang ya, merangkak kayak orang ya, pakai bucketnya itu ya teman-teman. Ini bekas air itu. Ini saya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa suka video saya, jangan lupa di like di bawah ini ya, di like dan di subscribe ya teman-teman. Di like ya, di sini like-nya ya, di sini subscribe-nya ya, di bawah sini komennya ya teman-teman. Jangan lupa di komen ya, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Anggap saja teman-teman sudah like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Itu masih juga menjalankan tugas ya, menjalankan kerja ya. Itu lihat, kalau di depannya sudah dibersih ya, bisa bernapas sedikit ya teman-teman. Kita pun kerja agak tenang sedikit ya, asalkan bisa jalan lancar, kita pun berpikiran pun tenang juga ya teman-teman. Tapi kalau berjalan agak susah, pikiran kita pun puyeng juga teman-teman, pusing mau cari cara gimana caranya supaya bisa jalan ya. Kerja kayak gini bukan seindah yang kita bayangkan ya teman-teman, bukan seindah yang kita bayangkan ya. Coba kita lihat, senam, mutar-mutar, duduk, tapi kepala kita itu panas, memikir cara kita kerja ya teman-teman. Dan kalau nggak ada masalah, Hitachinya juga tenang juga ya. Tapi kalau ada masalahnya, disitulah kita puyeng juga ya teman-teman, untuk memperbaiki ya. Soal mekaniknya di sini nggak ada ya teman-teman. Terpaksa kalau ada kerusakan, kita sendirilah jadi mekaniknya ya. Asalkan kerusakan di luar aja ya teman-teman, seperti selang, kebocoran yang bisa kita ganti atau bisa kita buka, insya Allah kita bisa pasang sendiri ya, biarpun nggak ada mekanik ya. Wah, kita harus tahu juga ya teman-teman, kalau kita bawa alat berat kayak gini, kita harus tahu juga ya, sambil kita kerja, sambil kita kontrol mesin, apakah aman atau enggak, apakah nggak ada kerusakan atau gimana. Kita tahu juga ya teman-teman, jangan asal-asalan bawa aja ya, roboh mesin ya. Contoh, kalau ada kebocoran, pasti ada bau oli mesin atau oli hidrolik, pasti ada bau waktu kita kerja ya.
soal waktu kita putar swingnya itu kan ada baunya ya, pasti kita cek ya. Tapi kalau nggak ada baunya atau nggak ada kelihatan bocor, berarti aman ya teman-teman. Kita tetap terus menjalankan tugas, menjalankan kerja ya seperti biasa ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau masalah mesin ini ya, kita harus kontrol pertama-tama minyak mesinnya ya. Kita harus cek betul-betul pas atau kurang. Kalau kurang kita tambah, tapi kalau pas nggak usah ya. Airnya juga harus kita kontrol ya, kalau kurang kita tambah. Soal kalau kurang airnya dia pasti mesin panas ya teman-teman, panas ya. Kita harus kasih penuh airnya ya. Kalau oli mesinnya normal, air penuh, baru kita panaskan ya. Pagi-pagi ya panaskan mesin ya, panaskan dulu, baru diluruskan itu bucketnya ya, diluruskan. Baru kita lihat minyak hidroliknya ya, apakah kurang atau enggak. Kalau kurang kita tambah, tapi kalau enggak kurang, kalau pas-pas enggak usah. Jangan terlebih juga ya teman-teman. Ini ada ukurannya ya, ada garis 1, garis 2, minimal garis 2 ya, sampai garis 2 ya. Jangan terlebih ya. Kalau terlebih juga itu menyebabkan ini mesin cepat panas juga ya teman-teman, atau bocor ya. Soal kalau mesin ini ya, mesin Hitachi ini ya, kita ceknya banyak ya teman-teman. Pertama oli mesin, air, oli pompa swing, dan oli pompa di sebelah mesinnya ya. Sebelah mesinnya ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kita harus selalu cek ya, kita selalu cek ya teman-teman. Kita hitung minyak hidroliknya itu ya, itu harus kita cek betul-betul ya, supaya enggak terjadi masalah-masalah waktu kerja ya teman-teman. Nah kebetulan ini Hitachi-nya agak tempatnya kotor ya, jadi kelihatannya agak kotor ya. Tapi kalau sudah naik bersih ya Hitachi-nya ya teman-teman. Soal Hitachi-nya ini tergantung dari kita ya. Kalau kita pembersih ya Hitachi-nya bersih ya teman-teman. Tapi kalau kita malas, mungkin Hitachi-nya kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau saya nggak bisa lihat kotor-kotor ya teman-teman, saya tetap awasi, lihat apa yang kotor kayak gimana, supaya bagus dilihat ya, supaya nggak bosan kita lihat kendaraan kita ya teman-teman.
Dulu harga timah murah ya teman-teman, tapi akhir-akhir ini naik ya, makanya banyak sekarang berlomba-lomba kerja di TI ya. Dulu harganya 1 kilo itu kalau nggak salah 50.000 ya atau 60.000 ya, tapi sekarang agak akan mencapai 200 ya. 200 tergantung dari timahnya ya, tapi kalau timahnya bagus mahal juga ya, sampai mencapai 200. Tapi kalau timahnya agak kurang bagus, di bawah 200 ya, mungkin 180 90 begitu. Soal ini banyak jenis timah ya teman-teman, makanya sekarang agak lumayan lah harga timah. Jadi sekarang kebanyakan yang mengejar kerja timah ya di sini. Ini kelihatannya banyak stoknya ya, banyak stoknya hari ini ya. Tapi kalau timahnya nggak tahu lah ya. Kalau kita ketemu murahnya, kita kejar murahnya ya, insya Allah bisa dapat banyak ya. Tapi kalau dicampur kayak gini ya, memang dapatlah tapi agak lama ya, soal dia campur tanah, jadi prosesnya pun lama juga ya teman-teman. Saya minta maaf ya teman-teman, agak kameranya goyang ya, soal di sini termasuk kaki saya ya. Biasalah tanah kayak bubur, jadi nggak bisa kita diam lama-lama ya, masuk kaki kita ke bawah ya teman-teman. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah. Bilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi impian, kini milik orang. Cinta yang diimpikan di tengah jalan terpaksa mengalah. Mengapa menyinta, andainya tak setia,
Tak usahlah bercinta jika hanya berpura. Bila hati dah jemu, mula berpaling tadang, tak pernah dipikirkan orang yang ditinggalkan tersiksa. Sayu pilu. Oke, ini mandor kita ya. Halo mandor. Woi. Halo. Nah, itu mandor kita ya. Mandor TI ya. Kondisi Hitachinya ambil alat penyedot air ya, mungkin ada kerusakan ya teman-teman, ada kerusakan, mungkin itu ada kerusakannya teman-teman. Biasalah kalau kerja kayak gini nggak ada yang lancar ya teman-teman. Kadang-kadang kita agak-agak nggak ada kerusakan, tiba-tiba kita cek apa semua sudah normal, baru kadang-kadang nggak bisa hidup. Itu penyebab penghalangnya ya teman-teman, penghalang kita kerja ya. Biasalah apa-apapun kita kerja, kalau waktunya rusak lah, nggak bisa kita buat apa-apa ya teman-teman. Kita harus berusaha perbaiki dan berusaha gimana cara kita perbaiki apanya yang rusak, kita harus ganti kalau ada yang rusak. Kalau bisa hidup ya syukur, kalau nggak bisa hidup kita tunggu spiarnya atau penggantinya ya teman-teman. Nah, itulah resikonya kerja kayak gini ya. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang nggak lancar, disebabkan mesinnya. Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi, oh kekasih lama. Siapalah kekasih lama itu ya. Ku coba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam. Coba teman-teman lihat itu ya, kalau naik miring ya. Soal tadi dia ketemu kayu, jadi kelihatannya agak tinggi di sana ya. Soal kalau tempat agak ekstrim ya, biasanya kita harus ada bawa kayu ke bawah ya, minimal 2-3 kayu ya teman-teman, supaya tempat ada duduk Hitachi ya atau PC ya teman-teman. Kalau nggak begitu, kalau kita andalkan tanah dari bawah ya, wah susah ya. Seperti saya bilang tadi ya, soal tanah di sini cepat cair ya, kayak bubur ya teman-teman. Jadi itulah jadi harapan kita supaya bisa duduk dengan tenang ya. Kita harus bawa kayu 1 atau 2 ya, supaya ada tempat treknya duduk ya, jadi supaya bisa
apa namanya tuh, supaya bisa duduk lurus ya teman-teman. Kalau nggak begitu susah juga seperti itu ya. Ada kayu ketemu satu ya di bawah, ada dia kasih lurus ya, lurus di tracknya ya. Nah itu coba lihat, ada kayu enggak begitu panjang ya, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman kayunya, cukup lewat tracknya aja ya. Panjang pun bisa juga ya teman-teman, lebih bagus juga ya teman-teman. Kalau panjang bisa kita bergerak panjang sedikit ya, luas sedikit ya. Coba teman-teman lihat ya, kalau naik agak susah ya. Dia bahasa sini suntik ya, suntik tanah yang aman atau enggak ya. Kalau biasa kita cucuk ya, atau kayak bahasa teman-teman nggak tahu ya, apakah suntik atau cucuk atau gimana, mencari keamanan ya. Coba lihat bucketnya itu ya, itu untuk menarik ya teman-teman. Kayak longsor ya, mundur ke belakang. Ini yang paling berbahaya ya teman-teman, sangat berbahaya ya. Kita harus mainkan itu bucketnya ya, untuk berpegang ya teman-teman. Kalau bucketnya berpegang tempat yang agak lecet, agak susah ya, paling bagus ketemu tanah yang agak keras ya, tempat berpegang langsung lancar naik ya teman-teman. Itu agak lumayan ya, soal dia gali di depannya sedikit supaya agak terang ya, bukan terang ya, supaya agak lurus ya. Maaf ya, salah ngomong ya. Ini dalam juga ya teman-teman, bukan main dalamnya ya. Coba lihat itu Hitachinya kecil ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya bertambah bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru buat teman-teman ya, supaya channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Tanpa sokongan teman-teman, maka channel ini tidak akan bisa berkembang ya. Maka dari itu, yang belum like, comment, mohon di subscribe ya, like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya tidak lupa mendapatkan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Itu sedang memperbaiki di belakang ya, demi keamanan nanti waktu kita turun ya teman-teman. Soal di sini cepat kering, cepat kayak bubur tanahnya ya. Tapi kalau panas terus cepat juga kering ya tanahnya ini ya teman-teman. Tanah ini nggak tahulah tanah apa ya. Coba teman-teman lihat itu dalam menuju naik untuk membawa alat yang ada rusak disuruh ganti ya. Nah itu teman-teman, kita sedang menjalankan tugas
memproses timah ya teman-teman. Yang dibawa itu ya, ada yang menyemprot, ada yang mengontrol di mesinnya, ada yang mengontrol batu, ada yang mengontrol sampah yang masuk di selangnya itu ya, yang besar itu ya. Masing-masing ada tanggung jawab di situ ya teman-teman. Memang kalau kita lihat kayak gini agak enggak dalam ya, tapi kalau kita zoom lihat gitu ya, dalam juga teman-teman. Coba lihat orangnya kayak semut ya. Tapi nggak mau terpaksalah kerja kayak biasa ya, sambil melihat-lihat keadaan di sekitar ya. Soal di sini kan cepat roboh tanah ya, cepat ambruk ya. Jadi mata harus waspada ya. Oke teman-teman, coba kita lihat itu Hitachinya agak susah naik ya kalau kita bukan nggak punya skill atau kita nggak kuat apa namanya, kalau nggak kuat semangat kita nggak bisa juga naik ya teman-teman. Soal coba lihat itu miring ya, coba lihat miring. Kalau silap-silap bisa terjungkir balik ya, kalau kita nggak bisa mengontrolnya ya teman-teman. Coba lihat teman-teman, mundur ya dia. Ini bukan masalah tingginya ya teman-teman, ini masalah tanah ya. Tanahnya ini agak berbahaya ya. Seperti saya bilang tadi tuh ya, tanah ini kalau disentuh sama air di tempat yang jalan agak basah ya, keluar air dari atas ya. Maklumlah kemarin dulu hujan ya, jadi air yang meresap dari bawah itu keluar dari sana ya. Coba lihat ya teman-teman. Setelah kita jalan dari belakang, kita harus perbaiki juga ya, kita harus kontrol ya arus air ya, supaya kita nanti senang juga, supaya agak kering, airnya tidak merembak sana sini. Jadi kalau merembak sana sini air, jadi itu penyebabnya kita takut teman-teman. Soal asalkan saja langsung kayak kalau kita kontrol kayak gini, maka suatu saat kita turun akan selamat ya teman-teman, akan selamat ya, kita selamat ya. Soal tanahnya keras. Nah contohnya kayak situ ya, ada yang di bawah tadi lagi, tapi bertumpuran bukan main ya, sudah dia bersihkan di sana ya, tempat ada yang duduk itu ya, yang berjalan itu ya. Tadi di sana banyak lumpur ya, tapi sudah dibersihkan lumpurnya. Lama-lama nanti dalam 1 hari atau 2 hari bisa keras ya teman-teman, bukan terlalu keras ya, agak lumayan bisa berjalan Hitachi di sana seperti biasa ya. Makanya kalau berjalan ke atas harus diperbaiki di belakang ya. Nah contoh kayak gitu ya, dia cari tanah yang agak keras ya, dia simpan di jalan treknya ya, di jalannya ya. Coba
coba lihat itu ya, coba kita lihat dari jauh. Nah, itu ya teman-teman. Ini mau semangat kita buat ya teman-teman. Kalau semangat kita kendor, nggak bisa naik ke atas ya. Ya, di sana itu ada yang di bawah itu ya, yang pakai helm itu ya, sedang cek timah ya, apakah di tanah itu ada timah atau enggak ya. Soal ada teman-teman tukang cek juga ya, bukan sembarang langsung kita stok tanah ya. Kita harus cek ada timah atau enggak. Kalau ada timah di tempat kita cek itu ya, itulah tanah kita ambil ya. Tapi kalau enggak ada, enggak diambil ya. Iya, sampai juga ke atas kakinya ya teman-teman. Atas berkat kesabaran, akhirnya naik juga ya. Soal ini mau banyak sabar ya teman-teman. Coba teman-teman lihat, badannya di main, tracknya dimainkan, nah baru bisa lurus. Itu yang dimaksudkan tadi ya teman-teman. Itu tracknya agak kendor ya, jadi itu harus dicek dulu, takut nanti lepas ya teman-teman. Kiri kanan harus dicek ya, jangan main hantam jalan aja ya. Habis kalau terlepas treknya bukan sedang masukkan lagi ya, capek kita kasih masuk ya. Kalau kita punya skill, cepatlah. Tapi kalau kita nggak punya skill, andalkan cuman main masuk aja, wah nggak bisa teman-teman. Ini intinya kerja bawa mesin ini banyak skillnya ya teman-teman, banyak skillnya ya. Dari segi main track, main badannya supaya bisa lurus. Ini dia membawa alat yang itu ya, ada kerusakannya. Itu dalam proses mencari timah ya, dalam proses mencari timah ya. Menuju ke rumah ya, atau ke camp ya. Ini menuju mau bawa ke camp ya teman-teman. Soal ada alatnya yang di bawah sana rusak, jadi dibawa ke camp, mau diperbaiki ya. Aduh, agak batuk saya ya teman-teman, terlalu kuat merokok ya. Soal bukan satu jenis rokok ya, di sini saya semua jenis saya rokok, makanya jadi batuk ya teman-teman. Bukan satu rokok, biasa saya khusus satu rokok ya biasanya. Tapi akhir-akhir ini kerja di sini kebanyakan rokok bercampur ya, campur rokok ya, LA, Surya, dan lain-lain lah.
skillnya ya, skill naik ya teman-teman. Kita harus mainkan bucketnya ya waktu naik ya teman-teman. Ada kerusakan ya. Oke teman-teman, kita ikuti Hitachinya ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe di sini ya teman-teman. Subscribe di bawah ini ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, itu saja ngeblog hari ini. Kalau teman-teman merasa suka video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya teman-teman. Semoga mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman seperjuangan dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan tidak kurang sesuatu apapun. Semoga tetap sehat dan yang sukses, semoga sukses selalu ya. Yang belum sukses seperti saya ya, mudah-mudahan kita sama-sama sukses ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau.